Episode intrik kali ini sedikit berbeda. Seperti biasa hari Minggu malam biasanya saya sudah menurunkan sebuah topik yang bisa Anda saksikan. Tetapi saya memilih untuk menunda. Tidak lain adalah karena Minggu malam itu adalah debat terakhir dari pasangan calon presiden. Oleh karena itu maka rekaman yang sudah kami siapkan kami geser dan akhirnya saya coba rampungkan dalam suatu episode rangkuman dengan mengkaitkan apa yang disampaikan dalam wawancara dengan apa yang saya temukan di dalam debat. Saya berkeliling ke beberapa tempat yang melakukan nobar dan akhirnya kemudian saya mendengarkan dan saya mendapatkan masukan-masukan. Nah, inilah 4 hal yang menjadi perhatian saya. Yang pertama adalah mengapa debat terakhir itu terasa datar dan tidak terasa greget dari pihak 02, yaitu Pak Prabowo yang kita percaya adalah orang yang tegas seharusnya dan mempunyai pemikiran-pemikiran, bahkan dia paling senior. Tapi mengapa terasa datar? Ini yang pertama. Yang kedua adalah program makan siang gratis yang juga timbul perbincangan di masyarakat. Yang ketiga adalah sebuah topik yang sudah saya wawancara, yaitu komplain dari mahasiswa ITB tentang UKT yang juga dibahas oleh 2 paslon, yaitu Anies Baswedan yang ditanggapi oleh Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir tentu adalah soal keriuhan perguruan tinggi yang tidak henti-hentinya, saut bersaut, dan kemudian sampai hari ini masih terus muncul satu persatu. Baiklah, kita bahas dulu yang pertama. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik, yaitu mengapa debat terakhir itu terasa begitu datar. Saya setengah memperhatikan dan istri saya di sebelah kemudian bisik-bisik kepada saya mengatakan datar, kurang menarik. Dan kemudian orang-orang juga berteriak, kok terasa tidak menarik debat kali ini. Akhirnya saya mendengar suara seorang ibu yang menangkap sesuatu di layar kamera. Inilah dokter yang merawat banyak sekali pejabat-pejabat tinggi, VVIP, dan pasti ketika dia hadir di situ, dia meninggalkan pasien-pasien ini yang harusnya cukup banyak. Karena setahu saya banyak pasien VVIP yang menanti bantuan dari dokter ini. Ya, Anda saya kira sudah menduganya, yaitu Dokter Terawan. Dan sejumlah orang kemudian bertanya karena Dokter Terawan tidak masuk dalam daftar anggota di TKN. Tidak ada nama Dokter Terawan. Tapi dia tiba-tiba ada di situ di antara rombongan yang duduk di belakang paslon 02. Nah, perhatian ini kemudian timbul spekulasi. Jangan-jangan ada sesuatu yang tengah terjadi dengan calon presiden 02, yaitu Prabowo Subianto, yang kita ketahui sudah muncul perbincangan publik, yaitu tentang kesehatan beliau. Saya juga lama-lama perhatikan ada Dokter Terawan. Barangkali karena inikah maka perdebatan menjadi terasa datar. Sehingga dengan demikian maka Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan yang biasanya siap menerkam maka terasa datar. Mungkin ada empati, khawatir. Dan saya juga perhatikan kok kayaknya nomor 2 itu ada di tengah kali ini dan jaraknya dari tempat duduk ke tempat podiumnya itu tidak terlalu jauh. Sementara Ganjar Pranowo melompat dengan cepat dan tangkas, demikian pula dengan Anies Baswedan. Nah, ini adalah alasan, barangkali ini spekulasi, tapi saya kira publik perlu tahu mengapa hal itu terjadi dan publik juga perlu tahu mengenai kesehatan calon yang akan memimpin bangsa ini. Ini bangsa besar, tentu saja kita perlu tahu tentang kesehatan masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Maklum, gosip tentang kesehatan Prabowo sudah lama dibincangan publik. Ada banyak informasi beredar dan ini banyak didukung oleh raut muka yang kurang fresh, jawaban yang kurang gres, jauh dari harapan tentang kualitas seorang capres, serta cara berjalan yang tampak makin sulit. Tantangan memimpin negeri kepulauan ini memang tidak mudah. Presiden harus sehat untuk berdialog dengan masyarakat dan memeriksa pelaksanaan janji-janjinya di lapangan. Kampanye ini meletihkan, menjadi presiden apalagi. Baik, itu yang pertama yang jadi pembicaraan di publik. Yang kedua adalah soal makan siang gratis. Jadi ini terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh calon presiden Prabowo Subianto kepada Ganjar Pranowo tentang makan siang gratis. Calon presiden ini menanyakan apakah Bapak setuju dengan program saya yaitu makan siang gratis. Dan langsung ditanggapi oleh Ganjar Pranowo mengatakan, saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa ini adalah untuk mengatasi masalah stunting. Karena stunting itu sudah dimulai sejak kondisi bayi berada di dalam kandungan. Artinya 1000 hari pertama sejak ibu itu mengandung, bayi itu dalam kandungan, sampai 2 tahun setelah dilahirkan. Itu adalah kondisi seorang anak mengalami persoalan-persoalan. Bisa jadi karena kurang gizi, bisa jadi karena malnutrisi, bisa jadi juga karena karena kurangnya stimulus dari orang tua. Akibatnya apa? Ya, panjang badannya di bawah standar median rata-rata standar WHO.
kemudian akan terjadi malnutrisi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan anak, dan akibatnya kemudian mengakibatkan rendahnya intelijensi, turunnya kapasitas fisik, melemahnya sistem imun, rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, jantung, kanker, gangguan reproduksi, maternal di masa dewasa, dan sebagainya. Tentu ini menjadi beban bagi anak itu dan juga beban bagi masyarakat. Oleh karena itu maka ini memang harus diatasi. Tapi apakah jalan keluarnya makan siang gratis? Makan siang gratis kalau di usia SD itu sudah lewat proses stuntingnya. Apalagi kita ketahui bahwa sekarang sudah ada program makan siang gratis, sudah dicoba. Seingat saya ada program dari pemerintah namanya Genius yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Saya coba lihat-lihat ya, ada beberapa pemerintahan daerah yang sudah melakukannya barangkali, dan kemudian terjadilah beberapa hal yang sangat menarik. Dan kita ketahui kalau pemberian makanan ini di zaman sekarang, kebanyakan ini adalah makanan olahan. Tentu harus dijaga, apalagi sekarang kita sering mendengar ucapan para dokter, hindari makanan olahan, hindari makanan olahan. Dan sebaik mungkin gunakan makanan yang fresh, yang diolah sendiri, itu jauh lebih sehat. Di samping itu ada pengawetnya, ada pemanisnya, ada pewarnanya, dan tentu saja juga ada ada perasa yang membuat kita menjadi terangsang dan kemudian akhirnya tentu mengganggu kesehatan kita. Nah, ini adalah problem-problem. Di samping itu juga bisa menimbulkan problem baru dalam lingkungan, yaitu food wastage, yaitu food waste yang berlebihan yang akhirnya menjadi beban karena banyak makanan yang dibuang karena anak-anak tidak suka. Tapi ini tidak memecahkan masalah untuk mengatasi stunting. Dan kita ketahui pula bahwa makan siang gratis ini juga kadang-kadang menimbulkan persoalan-persoalan karena banyak sekali makanan yang sudah expire atau kemudian makanan yang rusak, dan tidak sedikit pula kasus anak-anak keracunan. Ini ada berita sebanyak 197 siswa SD harus dirawat di Puskesmas Lola dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Binangkang, Olaang Mongondo, 23 Oktober 2023 yang lalu. Jadi ini tentu saja harus menjadi perhatian kita. Dan sekarang yang ketiga, ini adalah sebuah topik yang sebenarnya sudah saya siapkan. Saya wawancara lumayan cukup panjang dan saya mengundang Presiden KMITB. Saya datangkan ke sini karena saya melihat demonya dan mudah-mudahan sekarang sudah bisa diselesaikan. Tapi mereka protes tidak lain adalah karena UKT yang mereka tidak bisa bayar. Sejumlah mahasiswa tidak bisa bayar, dan kemudian oleh pihak rektorat katanya disarankan untuk buka dana cita dan kemudian mengambil pinjaman dari sana. Tentu kita sebagai seorang mahasiswa atau orang tua bertanggung jawab terhadap anak kita, dan tanggung jawab kita ini memang sangat terbatas. Tapi mari kita dengarkan apa kata calon Presiden Anies Baswedan ketika mengajukan pertanyaan ini kepada Ganjar Pranowo. Kita dengarkan pertanyaan tentang UKT yang memang semakin hari semakin mahal. Sekedar gambaran bagi Anda saja, UKT itu antara 15 sampai 25 juta rupiah ya, di perguruan tinggi negeri. UKT adalah uang kuliah tunggal atau semacam SPP kalau dulu Anda pernah kuliah ya. Kita dengarkan dulu apa kata Anies Baswedan ketika menanyakan hal ini kepada Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, ini pertanyaan saya terkait UKT yang mahal itu. Kampus memang seharusnya merdeka dan memerdekakan. Dan kampus merdeka itu baik, tapi bukan berarti merdeka untuk menaikkan ongkos. Bukan berarti menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan dana dari mahasiswanya. Dan sekarang kita dengarkan apa respons Ganjar Pranowo. Ini terkait dengan liberalisasi pendidikan. Pemerintah harus hadir untuk mendorong pendidikan di tanah air agar kita memiliki calon-calon pemimpin yang tentu saja adalah berkualitas yang lebih baik. Kita dengarkan apa kata calon Presiden Ganjar Pranowo. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Nah, akhirnya saya mewawancarai Saudara Yogi. Ini adalah mahasiswa yang menjadi Presiden KMITB. Saya datangkan ke Rumah Perubahan dan akhirnya, mohon maaf Yogi, saya hanya bisa mengutip beberapa kalimat. Kita dengarkan apa kata Yogi. Ya, kami pertama kali mendengar bahwasannya pinjaman online, utamanya dari salah satu perusahaan fintech yang namanya Dana Cita itu,
kami pastinya juga cukup kaget lah bahwasannya ITB menawarkan suatu solusi dalam bentuk pinjaman online. Karena jika dari berkaca pada sebelum-sebelumnya, ITB selalu berhasil menawarkan bentuk solusi lain untuk bisa membantu kesulitan-kesulitan yang dialami mahasiswa, baik itu dalam bentuk keringanan UKT, cicilan UKT, atau mungkin hal-hal lainnya yang kiranya memang meringankan mahasiswa. Angka 12,5 juta yang harus dibayarkan, yang dipinjamkan, mereka mengatakan bahwasan ini harus dikembalikan dalam tempo waktu 12 bulan sebesar 15,5 juta. Jadi itu kalau dihitung-hitung kisaran 24%, Prof. Kalau misalkan nggak bisa bayar ini, siapa yang kemudian akan bertanggung jawab? Itu tidak terdapat transparansi akan kebijakan tersebut, Prof. Dan kemudian juga ada penjelasan dari seorang lawyer, yaitu Saudara Hendrikus Pasagi. Dr. Hendrikus Pasagi yang pernah menjadi salah satu pimpinan di OJK yang menjelaskan tentang apa betul ini adalah pinjaman online yang berbahaya. Kita dengarkan percakapan mereka berikut ini. Oh, sangat tidak tepat. Sebab pinjol itu istilahnya pinjam hanya dikenal dalam Kitab Undang Hukum Perdata. Sementara dana cita itu adalah pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang diatur di dalam POJK. Pinjol dan pendanaan bersama sangat berbeda. Kalau pinjol, pinjam ya diberi pinjaman, ya Anda wajib mengembalikan. Sementara kalau di pendanaan bersama, selain Anda diberi pinjaman, Anda wajib mengembalikan pinjaman, tetapi Anda juga berhak untuk mendapat jasa konsultasi, termasuk konsultasi bagaimana cara melunasi, termasuk konsultasi bagaimana mengatur tingkat bunga dan term of payment-nya. Sangat banyak fleksibilitas. Bunga awalnya mungkin standar, tetapi dalam perjalanannya sekali lagi, karena ini juga mengacu kepada kesepakatan antar pihak, ada fleksibilitas. Di tengah-tengah kesepakatan itu bisa diubah. Misalnya bunga yang 20% mungkin nanti akan diturunkan, atau mungkin bisa dicarikan jalan oleh penyelenggara untuk mencarikan lapangan pekerjaan. Jadi utang sekarang, didanai sekarang, bayarnya nanti ketika Anda sudah dapat lapangan pekerjaan. Ini sebenarnya menjadi tugas otoritas yang memberi izin untuk memberi sosialisasi yang seluas-luasnya kepada publik supaya informasi yang menyesatkan seperti ini jangan terjadi lagi. Dari percakapan itu kita bisa menangkap atau mengambil kesimpulan bahwa uang kuliah mahasiswa kali ini memang sangat mahal. Seingat saya dulu dapat bayar uang kuliah itu Rp15.000 per semester. Ya, ini sudah hampir 40 tahun yang lalu. Long time ago. Nah, tapi saya juga dapat beasiswa dari BP3. Ini dikeluarkan oleh Kemendikbud saat itu. Besarnya juga Rp15.000 per bulan. Jadi kalau dibayar 6 bulan sekali, dulu kan administrasinya seperti itu ya. 6 bulan sekali dibayar dan saya mendapatkan Rp90.000. Ya, saya tidak merasa kaya juga karena uang seperti itu tidak terlalu besar. Tapi uang kuliahnya murah. Nah, sekarang saya tanya berapa uang kuliah anak-anak saat ini? UKT-nya adalah 15 sampai 25 juta rupiah tergantung program yang mereka ambil, dan kemudian juga ternyata beasiswa hari ini adalah hanya sekitar 2 sampai 3 juta rupiah. Ya, kalau beruntung ada yang bisa dapat sampai 10 juta rupiah. Jadi inilah persoalan uang kuliah semakin mahal, dan ini telah menjadi perhatian dari para calon presiden. Nah, itulah soal UKT, uang kuliah tunggal, yang tentu dirasakan sangat mahal kali ini oleh para mahasiswa. Saya pikir memang mahal sih, 15-25 juta rupiah. Pemerintah harus hadir dan jangan biarkan perguruan tinggi berkutat sendiri untuk mencari pembiayaannya. Kalau kita bisa memberikan bansos dalam jumlah yang sangat besar, harusnya kita juga sudah siap untuk membiayai calon-calon pemimpin di negeri ini. Nah, yang terakhir ini adalah soal deklarasi para guru besar, deklarasi yang diajukan oleh para akademisi di berbagai perguruan tinggi yang semakin marak. Sampai hari ini ada masih dengarkan, besok juga ada lagi, dan itu disampaikan oleh para guru besar. Kita dengarkan dulu ucapan-ucapan mereka. Ini adalah Profesor Hakristuti Hadwisnowo yang menyampaikan dengan bahasa dari hatinya. Kita dengarkan dari UI terlebih dahulu. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Nah, tentu saja apa yang disampaikan oleh Prof. Hakristuti ini juga menyambut apa yang sudah disampaikan oleh beberapa anggota Dewan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, tempat Pak Jokowi kuliah dan diluluskan di sana. Dan kali ini adalah dari Profesor Kunchoro. Kita dengarkan juga apa kata beliau dalam deklarasinya. Singkat saja, kurang lebih dia menyampaikan seperti ini.
menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keterpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi. Dan kemudian juga ada Prof. Susi dari Unpad yang juga menyampaikan hal yang serupa yang terkait dengan deklarasi tentang bagaimana kita perlu merawat demokrasi. Kemudian ketika kita punya kegelisahan, kita membahas di WA grup guru besar aktif, kemudian beberapa guru besar mempersiapkan rancangan naskah seruan yang itu terus-menerus dimintakan masukan, bukan hanya dari guru besar aktif, tetapi juga dari guru besar Purna Bakti. Kami memilih diksi yang netral, kami memilih kalimat-kalimat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kami harus berbicara apabila penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak lagi berjalan di atas prinsip-prinsip yang sangat fundamental. Mengapa sih para guru besar ini juga turun ke publik dan menyampaikan hal seperti ini? Bukankah selama ini adem ayam aja para guru besar diam-diam saja? Kita dengarkan dulu penjelasan dari Dr. Hamid Awaludin, seorang kolumnis yang dulu bersama saya sering menghiasi media massa dan kemudian menjadi duta besar di Rusia dan kemudian sekarang menjadi pengamat dan juga tulisan-tulisannya banyak dikagumi publik. Dan dengarkan apa kata Dr. Hamid Awaludin berikut ini. Bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu adalah penikmat demokrasi dan kebebasan. Dia tidak pernah berjuang untuk menegakkan demokrasi dan kebebasan. Dia yang menikmati. Orang perguruan tinggi dan tokoh-tokoh parpol yang lainnya itulah yang berjuang mati-matian untuk demokrasi. Nah, kenapa tiba-tiba orang perguruan tinggi bereaksi? Karena orang yang menikmati demokrasi ini yang bernama Pak Jokowi, presiden kita, tiba-tiba dinilai dan dianggap merusak demokrasi dengan cara mendesakkan keinginan. Itu sebenarnya. Saya sangat percaya teman-teman guru besar di berbagai perguruan tinggi bereaksi keras benar-benar karena semangat menegakkan kebenaran, semangat merawat demokrasi. Tidak ada yang lain itu. Singkat cerita, Hamid Awaludin mengatakan bahwa Jokowi ada karena Jokowi adalah orang yang menikmati proses demokrasi yang diperjuangkan oleh para guru besar, para akademisi, dan para mahasiswa. Oleh karena itulah maka menjadi tanda tanya besar ketika kemudian apa yang disampaikan oleh para guru besar ini kemudian disambut dengan hal-hal yang tidak menarik yang disampaikan oleh pihak istana yang mengatakan bahwa ini merupakan suatu orkestrasi yang tidak lepas dari kontestasi politik. Nah, tentu saja ini menyinggung perasaan para guru besar, para akademisi, dan para sivitas akademika di berbagai kampus dan mereka tentu saja tidak terima. Saya perlu mengingatkan bahwa aspirasi para akademisi ini bisa merembet luas. Suara mereka lembut tapi kredibilitas mereka besar sekali. Mereka bicara dengan kejujuran. Selama ini kita menyaksikan demo-demo yang keras bisa diatasi. Suara-suara kasar bisa dilemahkan. Tetapi penguasa pasti belum pernah menghadapi suara kejujuran yang disampaikan dengan santun dan dengan lemah lembut. Lihat saja organ-organ mahasiswa mulai konsolidasi. Ini bertanda masalah etik harus segera ditangani. Dan seperti bisa diduga, pertanyaan-pertanyaan muncul. Yang pertama pertanyaannya adalah kemana para rektor? Begini, saya mesti kasih tahu kepada Anda. Kalau ada pihak universitas kemudian membantah tidak mewakili universitasnya, apakah itu disampaikan oleh pihak rektorat, sekretaris rektor, apapun juga, kita bisa pahami. Karena rektor perguruan tinggi negeri itu dipilih oleh Majelis Wali Amanat yang salah satunya adalah ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bisa wajar dan sampai itu juga ini menggunakan APBN
yang prosesnya diketuk dan diputuskan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ya kita bisa paham lah kalau para rektor tidak muncul. Tapi di berbagai kampus saya sering mendengar rektor kemudian mengatakan, ya udahlah kami menutup mata saja. Sampai kemudian mereka ditegur dan mereka harus bersuara. Jadi menurut saya wajar-wajar saja kalau rektor tidak hadir atau pejabat struktural tidak ada di dalam perbincangan-perbincangan itu. Tetapi kita menyaksikan ada sejumlah mantan rektor dan guru besar senior yang hadir dan menyampaikan rasa ketidaksenangan mereka terhadap proses demokrasi yang tengah berjalan, yang naga-naganya mulai tercium bau tidak sedap seperti ini ya. Nah, kita harapkan ini adalah sebuah proses yang baik, bukan proses yang negatif, karena kita kan sekarang hidup di dalam era Bani. Dalam era Bani itu dikatakan B-nya itu adalah brittle. Saya tidak teruskan, nanti kita bahas terpisah. Brittle itu artinya rapuh. Kenapa rapuh? Karena ya banyak hal baru. Jadi banyak ilusi yang disebut sebagai illusion of strength. Ilusi tentang kekuatan. Kita merasa kita kuat padahal kita rapuh. Ada lagi illusion of predictability. Apa itu? Kita pikir hasil polling ini bisa memprediksi hasil yang kita capai. Ternyata itu adalah alat propaganda untuk membentuk opini. Dan kemudian ada lagi illusions of control. Kita merasa semuanya under control. Karena itulah maka kemudian tidak mengherankan, bisa kita duga terjadilah percakapan-percakapan yang membalikan apa yang disampaikan oleh para guru besar, apa yang disampaikan oleh para akademisi. Tidak mengherankan, masyarakat semua juga punya hak bicara. Ada ibu-ibu, ada orang yang mengaku sebagai alumni dari universitas yang guru besarnya berbicara, dan lain sebagainya. Yang jelas semua ini tentu saja disampaikan, bisa jadi itu adalah sesuatu yang benar, tapi juga bisa jadi adalah karena mereka diberi perintah, atau barangkali mereka menjalankan tugas, atau mereka juga takut kehilangan. Hal yang wajar sekali, tapi kita sebagai masyarakat tentu saja tidak bisa mendiamkan. Segala sesuatu itu kalau tidak baik, tentu perlu kita ingatkan. Rasa cinta kita yang besar pada seseorang karena dia pernah berprestasi, karena pernah berjuang kepada kita, tidak selalu harus disampaikan dalam bentuk dukungan, atau hal yang perlu kita sampaikan bahwa Bapak selalu benar. Kita juga perlu mengkoreksinya. Kenapa kita mau koreksi? Tidak lain adalah karena kita menyayangi mereka. Jadi kepada kita semua, selamat memilih. Waktunya tidak banyak. Saya yakin Anda semua sudah mempunyai pilihan. Walaupun Anda malu-malu mengatakan sampai sekarang saya belum memutuskan. Rasanya nggak begitu deh. Mudah-mudahan Anda sudah punya pilihan. Mari kita bersama-sama berbondong-bondong pada tanggal 14 yang akan datang. Kita mencoblos memilih salah satu kandidat, dan dari sekarang kita persiapkan siapa anggota DPR dan DPRD, DPD yang akan kita pilih. Alangkah bijaknya di negeri kita kalau apa yang sudah dipikirkan oleh publik ini juga dipikirkan oleh para pemimpinnya. Pikirkan UKT agar jangan terlalu mahal, pikirkan jangan sampai kita mencegah stunting dengan cara yang salah, malah kemudian kita melakukan pemborosan anggaran dan stuntingnya tidak bisa kita atasi. Dan kemudian juga penting sekali, kita perlu mengetahui kesehatan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita minta agar mereka juga declare dan mereka yang ketahui hal ini agar menyampaikan kepada kita sehingga kita tidak salah memilih dan stay relevant.